Tadi saya coba mencari di Google nama bapaknya yang disebutkan itu Pendeta Rudi Mulyadi kalau nggak salah. Nanti coba lihat videonya. Tidak muncul sama sekali. Entah Google yang bingung atau memang cerita ini yang terlalu halu. Ya, ngaji cerdas, nggak pernah cerdas-cerdas kalian ini. Ya. Salam saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Kali ini kita akan melihat sebuah berita bombastis yang begitu amat luar biasa yang digunakan oknum mualaf untuk mengelabui orang-orang muslim, khususnya yang selalu tampil di channel Ngaji Cerdas. Ngaji cerdas, tapi orangnya tidak pernah mencerdaskan. Capek. Tapi inilah cara mereka supaya dapat donasi dan segala macam. Tidak apa-apa sih. Nah, diceritakan teman-teman oleh oknum mualaf ini, dia berkata bahwa ayahnya itu seorang pendeta yang memimpin beberapa gereja di Jakarta. Berarti kalau memimpin beberapa gereja itu tergolong banyak orang yang kenal lah. Tetapi tadi saya coba mencari di Google nama bapaknya yang disebutkan itu Pendeta Rudi Mulyadi kalau nggak salah. Nanti coba lihat videonya. Tidak muncul sama sekali. Entah Google yang bingung atau memang cerita ini yang terlalu halu. Ya, ngaji cerdas, nggak pernah cerdas-cerdas kalian ini. Ya, tetapi yang lebih halu lagi ketika dia berkata bahwa ayahnya ini seorang pendeta lalu menikah dengan ibunya yang misionaris di gereja. Ini pun sudah halu. Dari artinya saja sudah keliru, ya. Makin dibilang misionaris di gereja, makin halu. Ditambah lagi bahwa bapaknya ini selama menjadi pendeta sudah memurtadkan Islam hampir 3.000 lebih bla bla dimurtadkan. Wow, luar biasa. mirip Rasul Petrus, ya. Rasul Petrus sekali khotbah 3.000 orang yang bertobat dibaptis. Wow, ngarang lagi ya. Tapi biasalah, ngaji cerdas, nggak cerdas-cerdas. Mudah saja dibohongi dengan cerita-cerita begini. Pintar sedikit dong. Mari kita cek dulu videonya lalu kita berikan tanggapan kita teman-teman ya. Santai saja, santuy. Biasa, oknum mualaf harus memang dihajar habis-habisan. Ngomong-ngomong mana Ustadz Stephen Indra Wibowo? Sudah pensiun kah? Oke, mari kita cek dulu videonya. Oleh Tuhan, setelah teman-teman mendengarkan apa yang disampaikan oleh oknum mualaf ini, ya kalau saya pribadi saya tertawa terus. Aduh. Tapi yang paling lucunya channel Ngaji Cerdas ini teman-teman, tidak pernah mencerdaskan, ya. Ya lumayan lah supaya dapat cuan, ya kan. Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kalau memang teman-teman ada yang tahu tentang Pendeta Rudi Mulyadi, ayahnya si mualaf ini, mohon dong kasih tahu ke saya, tulis di kolom komentar ya teman-teman ya, supaya juga saya belajar. Oh benar ternyata, jadi saya juga tidak salah paham ya. Yang kedua yang mau saya katakan adalah Pendeta Rudi Mulyadi katanya dan memimpin beberapa gereja. Tolong dong Ngaji Cerdas supaya cerdas orang lain. Gereja apa dulu, nggak usah sebutkan di mana, tapi gereja ini. Kita juga santai kok, tidak terlalu pusing dengan itu ya. Tidak terlalu pusing mau pilihannya tetap itu ya. Kalian aja kalau ada yang murtad, kalian langsung bertindak seaneh mungkin ya. Jadi supaya lebih detail info yang disampaikan oleh si mualaf ini. Ya, lalu yang ketiga, istrinya itu katanya seorang misionaris di gereja. Tidak ada misionaris ke gereja. Misionaris itu bukan ke gereja, dari artinya saja sudah utusan, masa ke gereja. Misionaris itu keluar ke orang-orang yang belum percaya, itu berbagi tentang kasih Allah. Itu juga udah keliru. Makanya oknum mualaf ini merupakan orang yang memberikan berita halu kepada umat muslim, dan dia tahu bahwa umat muslim tidak mengerti arti misionaris itu sendiri. Ya, karena bagi umat muslim kebanyakan misionaris itu identik dengan kristenisasi yang begitu negatif. Ternyata sebenarnya bukan begitu. Ya,
Kristenisasi tidak ada dalam kekristenan. Kristenisasi itu ungkapan yang negatif ya. Nah, yang keempat, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dia berkata bahwa banyak pendeta yang datang, baru gereja heboh. Ini nggak pernah kami dengar tuh. Lalu bapaknya ini pun pendeta di mana, kan gitu, penting itu ya. Sinode mana, penting itu ya. Lalu kalau misalnya di Jakarta, banyak para pendeta di Jakarta, masa nggak ketahuan misalnya gitu ya. Karena katanya heboh kan. Masa nggak ketahuan bapaknya Murtad? Wih, luar biasa, Masya Allah, Allahu Akbar, 3.000 jiwa dimurtadkan waktu itu, tapi akhirnya mualaf. Aduh, kamu niru Rasul si Petrus yang berkhotbah langsung bertobat 3.000 jiwa, ya. Ngaji cerdas, oknum mualaf, ya. Jadi jangan terlalu halu lah, ya. Ceritakan aja kalau kamu memang berpindah keyakinan, tidak masalah. Nah, yang seterusnya dia berkata ketika para pendeta datang, lalu heboh, lalu di situ ada timbul hinaan, makian, cacian kepada bapaknya. Sudahlah ya. Para pendeta tidak pernah memaki orang apabila melihat seperti itu. Tuhan Yesus mengajarkan kami akan doakan, itu aja. Mengasihi tetap, walaupun kita berbeda keyakinan, kamu mualaf. Jadi tidak ada seperti itu. Kamu ini terlalu... Di dalam kekristenan nggak ada begitu. Yang murtad, iya. Bahkan ustadzmu pun, Ustadz Albus Somad, berkata demikian, orang yang murtad, titik, ya. Oke. Jadi teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, hal ini tidak mencerdaskan banyak orang, ya. Berpindah keyakinan itu merupakan keputusan pribadi dan itu sah di mata hukum, walaupun resikonya ditanggung masing-masing oleh yang meninggalkan keyakinannya, ya. Kami kekristenan ada banyak juga yang mualaf, ada juga yang murtad. Tetapi intinya keputusan seseorang itu sudah siap diambil resikonya. Jadi apa yang diceritakan oleh oknum mualaf ini merupakan berita yang terlalu halu dan membodoh-bodohi umat muslim dan membodoh-bodohi ngaji cerdas yang nggak pernah cerdas-cerdas dan tidak pernah mencerdaskan. Ya, nggak pernah mencerdaskan. Kasihan kalian semua, ya. Kristus mengasihimu, Kristus menyayangimu, sekalipun kamu bercerita halu. Dia terbuka tangannya berkata, kamu kukasihi. Ya, kami sebagai orang percaya tidak pernah berpikir untuk menghina, mencaci maki atau apapun. Tapi baiknya kalian oknum mualaf, bersaksilah dengan benar. Bersaksilah tentang perubahan hidupmu, bukan yang lain. Kristus mengasihimu, mengasihi keluargamu, mengasihi papa mamamu yang kamu katakan pendeta, mantan pendeta dan ibumu misionaris, dan kamu sebagai orang Kristen. Kristus mengasihimu dan menyayangimu. Sampai ketemu kembali di video saya selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye.